Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen penguji UKIN, PPG dalam jabatan, kategori 1, angkatan 4 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ahamita Funal SPD, nomor peserta PPG 2015 0127 1361, nomor induk mahasiswa PPG 2206 5020 30001, program studi seni budaya, asal perguruan tinggi Universitas Syakola Banda Aceh. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi berkarya seni rupa 3 dimensi di kelas 10 pertemuan pertama di SMA Negeri 1 Gomo, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam PPG. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, Pak. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Semangat? Semangat. Baik, terima kasih. Lebih semangat lagi. Dan sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita. Kepada ketua kelas, saya persilakan menyiapkan. Siap, gerak. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Para Bapak Guru kita, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Gerak, gerak. silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, sebelumnya saya mengecek kehadiran anak-anak kami. Cantika, Cibua. Baik, semuanya hadir. Terima kasih. Sebelum kita memulai, jadi perlu kami sampaikan bahwasanya materi pembelajaran kita pada hari ini sebagai lanjutan pada minggu lalu yang sudah kita pelajari, yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Maka pada hari ini kita pelajari seni rupa 3 dimensi.
barangkali anak-anak kami masih ingat apa yang sudah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu. Masih ingat kan? Masih, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian materi pembelajaran hari ini yaitu berkarya seni rupa 3 dimensi. Sebelum kita masuk pada materi itu, Bapak mengingatkan materi pembelajaran minggu lalu, yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Kira-kira di antara anak-anak kami masih ada yang ingat daripada pengertian berkarya seni rupa 2 dimensi itu? Ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki batas 2 sisi panjang dan sisi lebar. Karya seni rupa 2 dimensi tidak memiliki ruang karena tidak memiliki ketebalan ketinggian. Baik, terima kasih. Silakan duduk, berikan tepuk tangan. Pada hari ini kita akan mempelajari materi berkarya seni rupa 3 dimensi. Sebelum kita sampai ke sana, kira-kira ada di antara anak-anak kami yang bisa memberikan pengertian daripada berkarya seni rupa 3 dimensi tersebut? Ada Pak, saya Pak. Ya, silakan. Karya seni rupa 3 dimensi merupakan seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dilihat dari segala arah, yang contohnya adalah patung, keramik, dan karya kriya. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada semuanya. Sebelum kita lanjut, masih ada yang bisa memberikan tanggapan? Kalau ada, saya persilakan. Kalau tidak, kita lanjut. Kita lanjut ya. Baik. Nah, pentingnya kita mempelajari karya seni rupa 3 dimensi itu ada hubungannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hubungannya adalah bagaimana cara menambah pendapatan atau menambah ekonomi keluarga. Karena dari hasil karya seni rupa 3 dimensi itu kita bisa mendapatkan yang namanya uang apabila kita menjual di pasaran. Baik, terima kasih. Nah, pada hari ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kita mempelajari materi berkarya seni rupa 3 dimensi. Ya, berkarya seni rupa 3 dimensi. Inti daripada materi pembelajaran pada hari ini, seperti anak-anak kami ketahui pada slide yang ada di atas. Selanjutnya, sebagai kompetensi dasarnya, juga anak-anak kami bisa melihat di atas pada layar. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini, saya persilakan salah seorang di antara anak-anak kami untuk membacakannya. Silakan. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian seni rupa 3 dimensi. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. 3. Mengidentifikasi pengertian karya seni 3 dimensi. Yang keempat, membandingkan jenis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan tema dan fungsinya. Yang kelima, mengidentifikasi teknik dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada semuanya. Ya, jadi di situ semua sudah kita tahu tujuan pembelajaran daripada berkarya seni rupa 3 dimensi. Pada slide berikut ini, silakan salah seorang di antara anak kami, silakan Bakti. Seni rupa 3 dimensi atau biasa kita sebut dengan seni rupa 3 segi merupakan seni rupa yang secara fisik atau bentuknya dibatasi dengan 3 sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan tinggi, atau dalam pengertian lainnya yaitu karya seni yang memiliki volume dan di dalamnya ada sebuah ruang. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, seperti apa yang disampaikan teman kalian, bahwasanya seni rupa 3 dimensi atau biasa kita sebut dengan seni rupa
3D. Maka kalau kita hubungkan dengan materi minggu lalu dengan materi saat ini, yaitu kalau pada minggu lalu kita mempelajari karya seni rupa 2 dimensi dan sekarang kita mempelajari karya seni rupa 3 dimensi, maka dari situ kita mendapatkan atau mengenal perbedaan antara karya seni rupa 2 dimensi dengan karya seni rupa 3 dimensi. Seperti Anda lihat di atas, sedangkan seni rupa 2 dimensi hanya memiliki 2 batas pada setiap sisinya, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Yang menjadi pembedanya antara seni rupa 3 dimensi dengan karya seni rupa 2 dimensi, yaitu terdapat pada unsur ruang. Jelas ya? Jelas. Sekali lagi sudah jelas? Jelas. Yang membedakan karya seni rupa 2 dimensi dengan 3 dimensi adalah terdapat pada unsur ruang. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dalam mempelajari karya seni rupa 3 dimensi ini ada beberapa unsur yang harus kita ketahui secara spesifik. Unsur yang ada di dalam seni rupa 3 dimensi sebagai berikut. Silakan dibaca. A. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. B. Memiliki ruang. C. Dan bisa dilihat dari segala sudut atau arah pandang. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada temannya. Coba dilihat, dipahami, dimengerti, kira-kira cocok tidak unsur itu yang ada di dalam kedua gambar dimaksud di atas. Ada panjang di dalam gambar itu? Ada lebar? Ada tinggi? Memiliki ruang? Bisa dilihat dari segala arah? Dari situ anak-anak kami sudah paham semua. Kamu masih semangat? Masih semangat? Baik, terima kasih. Berikutnya, jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsinya. Sekali lagi, jenis karya seni rupa 3 dimensi itu dibagi 2 berdasarkan fungsinya. Yang pertama, seni rupa murni dan seni rupa gerakan. Nah, seni rupa murni itu merupakan karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan daripada fungsi sebagai kepuasan pandangan mata saja, dan biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan. Dia seni rupa murni. Murni dalam arti dibuat oleh penciptanya dan dijadikan hanya sebagai pajangan atau hiasan dinding saja. Tidak dimakan dan tidak dijual juga, hanya sebagai hiasan dinding. Misalnya, saya ambil salah satu contoh adalah parang yang sudah diukir-ukir itu. Ingat kan? Tahu kan? Benar-benar fungsinya sesungguhnya kalau parang itu digunakan untuk memotong rumput. Tetapi kalau sudah dibuat dia dalam bentuk cantik, maka dijadikan sebagai hiasan atau pajangan di dinding. Itu dia tergolong daripada karya seni rupa murni. Baik. Berikutnya, seni rupa terapan. Silakan. Siapa namanya saya? Silakan baca. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, tapi juga berfungsi untuk membantu kehidupan manusia.
Seni rupa terapkan lebih mengutamakan kegunaan daripada keindahan. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan kepada keluarga. Nah, di sini jelas bahwa karya seni rupa terapan itu merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, tapi juga berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Artinya seseorang pencipta daripada karya itu, misalnya dia membuat tampi beras. Tahu tampi beras? Dari anyaman bambu. Tahu kan? Nah, ada juga itu misalnya tampi beras itu dibuat cantik tapi dipajang. Tetapi ini tidak. Dia membuat selain daripada dipakai di rumah tangga, dia juga bisa mendapatkan uang dengan menjual di pasar. Artinya tidak hanya dipajang tetapi bisa dijual ke pasaran untuk membantu kehidupan manusia, terutama keluarga kita masing-masing. Sampai di situ anak-anak kami sudah memahami, sudah jelas. Ada yang mau ditanya? Atau ada yang masih kurang dipahami? Tidak? Semua sudah jelas? Baik, terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari sebelumnya, maka di dalam berkarya seni rupa 3 dimensi itu ada 5 teknik yang harus kita kuasai sebagai pencipta seni. Sudah anak-anak kami lihat? Sekali lagi, sudah anak-anak kami lihat? Silakan Reva membaca 5 teknik yang harus dikuasai oleh pencipta seni dalam berkarya seni rupa. Teknik berkarya seni rupa 3 dimensi ada 5, yaitu teknik aplikasi, teknik menjahit, teknik merakit, teknik pahat, dan teknik cong. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan kepada Reva. Nah, di situ sudah jelas bahwasanya seseorang pencipta karya seni rupa 3 dimensi itu dia harus memiliki 5 teknik dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Atau ada teknik lain yang anak-anak kami tahu selain daripada ini? Ada atau tidak? Baik. Berikutnya, setelah kita mempelajari karya seni rupa 3 dimensi ini, mulai dari pengertiannya, unsurnya, jenis karyanya, teknik berkaryanya, maka pada sesi ini Bapak akan mencoba sampai sejauh mana penguasaan anak-anak kami materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Di sini Bapak akan membagikan LKPD. Di sana nanti anak-anak kami menemukan soal dan silakan dijawab secara perseorangan. Silakan anak-anak kami mengerjakannya secara individu. Kita lihat kan halaman 3. Ya, silakan anak-anak kami mengerjakannya. Sudah? Baik, sebelum kita masuk pada pembentukan kelompok, sekarang saya persilakan utusan setiap baris meja ini untuk menyampaikan jawaban daripada tugas individunya. Utusan dari kelompok ini, dari barisan ini ada. Silakan Bakti. Silakan berdiri.
pertama jelaskan pengertian karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan serta memiliki volume. Yang kedua, jenis-jenis karya seni rupa tiga dimensi yaitu boneka, sepatu, patung hias, vas bunga, vas lampu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teknik dalam pembuatan karya seni rupa tiga dimensi yaitu teknik merakit, teknik cat, teknik pahat, teknik mozaik, dan teknik aplikasi. Baik, terima kasih berikan selanjutnya kami persilakan mewakili barisan ini salah seorang membacakannya, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, jelaskan pengertian karya seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi merupakan seni rupa yang secara fisik atau bentuknya dibatasi dengan tiga sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Atau dalam pengertian lainnya yaitu karya seni yang memiliki volume di dalamnya dan di dalamnya ada sebuah ruang. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tuliskan jenis-jenis karya seni rupa tiga dimensi, yaitu patung, boneka, karya kria, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ketiga, tuliskan teknik dalam pembuatan karya seni rupa tiga dimensi, yaitu yang pertama teknik aplikasi, teknik mozaik, teknik merakit, teknik pahat, dan terakhir teknik cat. Baik, terima kasih berikan. Nah, sekarang setelah tugas individunya selesai, Bapak percaya anak-anak kami yang lain juga sudah menjawab benar? Sudah kan? Selanjutnya kita akan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Kami persilakan anak-anak kami untuk bernyanyi. Lebih cepat lebih baik. Sudah? Sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 1? Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Masih semangat? Baik, terima kasih. Silakan anak-anak kami membuka LKPD halaman 4. Nah, di sana ada tugas kelompok anak-anak kami. Silakan anak-anak kami mendiskusikan. Ada 4 gambar di sana. Sudah lihat? Nah, di sana coba anak-anak kami analisa gambar itu. Kira-kira jenisnya apa? Lalu teknik yang digunakan dalam membuat karya itu apa? Silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Nah, sekarang kalau diskusi kelompoknya sudah selesai, maka sekarang Bapak persilakan setiap satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama saya persilakan kelompok 1. Dan kepada kelompok yang lain silakan didengarkan hasil diskusi kelompok 1. Dan setelahnya nanti Bapak berikan kesempatan untuk menanggapi hasil diskusi kelompok mereka kepada kelompok yang lain. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kami kepada teman kami. Baik, kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Gambar yang pertama yaitu merupakan termasuk dalam jenis karya seni rupa murni yang memakai teknik merakit. Gambar yang kedua yaitu termasuk dalam jenis seni rupa terapan. Dia menggunakan teknik pahat cat. Gambar yang ketiga yaitu seni rupa murni.
dia memakai teknik aplikasi. Dan gambar yang keempat yaitu termasuk dalam jenis seni rupa terapan, dan dia memakai teknik pahat. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, silakan kepada kelompok lain. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu ditanggapi, saya persilakan. Ya, silakan berdiri. Baik, kami dari kelompok 3 tadi. Gambar dari nomor 4, mengapa dia dikatakan teknik pahat? Silakan kelompok 1 menanggapi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Gambar nomor 3, gambar nomor 4 menggunakan teknik pahat karena dia berasal dari bahan kayu, jadi menggunakan teknik memahat. Ya, silakan kelompok 3 menanggapi kalau ada yang mau ditanggapi lagi. Baik, karena tidak ada, demikianlah hasil pemaparan kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Ya Allah. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya persilakan anak-anak kami membentuk meja. Posisi mejanya seperti semula. Nah, di akhir pertemuan ini yang menjadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari, silakan anak kami salah satu membacakan yang ada di slide di atas. Silakan siapa sih? Kesimpulan kita pada hari ini, 1. Seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman dan tinggi. Dengan kata lain, seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ruang. 2. Karya seni rupa 3 dimensi memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi pakai seni rupa terapan atau applied art. Fungsi ekspresi seni rupa murni atau fine art. 3. Teknik-teknik dalam seni rupa 3 dimensi antara lain: 1. Teknik aplikasi, 2. Teknik mozaik, 3. Teknik merakit, 4. Teknik pahat, dan 5. Teknik menuang atau chalk. Ya, itulah sebagai kesimpulan atau resume daripada pertemuan pada hari ini. Anak-anak kami sudah memahami semuanya. Ada yang perlu ditanyakan tentang kesimpulan ini? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, di sini Bapak memberikan tugas anak-anak kami. Ya, silakan anak-anak kami menulis soalnya. Itulah tugas praktek kita pada minggu yang akan datang. Di sana buatlah beberapa buah karya seni rupa 3 dimensi menggunakan berbagai media dan objek dengan melihat model. Nah, melalui ini Bapak menyampaikan kepada anak-anak kami, boleh anak kami menggunakan media elektronik, misalnya bisa melihat melalui YouTube, baik melalui HP, laptop. Selanjutnya, pada rancangan atau sketsa karya seni rupa 3 dimensi yang akan kalian buat pada selembar kertas berukuran A4. Artinya tahu sketsa? Artinya dibuat dulu goresan-goresannya.
Itulah yang disebut dengan sketsa. Kemudian berilah keterangan sederhana, misalnya ukuran, medium, bahan, teknik yang akan kalian gunakan pada sketsa yang kalian buat tersebut. Sudah jelas kan? Sudah dipahami? Itu nanti tugas anak-anak kami di rumah, jangan lupa dikerjakan, dan kita akan mengerjakan secara bersama-sama pada minggu yang akan datang. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, perlu kami ingatkan kepada anak kami supaya tetap semangat belajar. Masih semangat kan? Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa sampaikan salam kami kepada orang tua. Dan sebelum kita mengakhiri, saya persilakan salah seorang di antara anak kami, seperti dari awal tadi kita memulai dengan doa, maka pertemuan ini juga kita akhiri dengan doa. Salah seorang di antara anak kami, saya persilakan untuk memimpin kita di dalam doa. Saya persilakan. Silakan duduk, terima kasih. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dan semoga anak-anak kami dalam keadaan sehat selalu, dan sampai ketemu pada pertemuan atau materi minggu depan. Atas perhatian anak-anak kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Silakan pulang.